pernah menikmati era ketika Indonesia menjadi bonansa minyak pada awal dekade 80-an. Minyak menjadi energi utama penggerak roda ekonomi Indonesia. Berkahnya telah turut dirasakan masyarakat luas, walaupun umumnya hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Namun, minyak bumi mengaliri perekonomian Indonesia ketika demand masih sangat kecil. Maka minyak dirasakan sangat berlimpah dan tersedia dengan harga rendah. Kini, demand telah sangat tinggi, tapi supply tak memadai. Penyediaan energi menyusut, harga kebutuhan energi melambung, pembangunan melambat, dan Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi yang pelik. Indonesia kembali menjadi negara pengimpor minyak. Sementara harga minyak dunia melambung tinggi dan jelas tak akan turun. Dampak dari tingginya harga minyak bumi dan tarif listrik paling berat jatuh pada sektor ekonomi real dan masyarakat luas. BBM kalau sebenarnya nggak usah naik lah ya Mas ya, wong kita itu udah susah gitu. Tarif listrik sebenarnya juga nggak usah naik ya Mas ya, wong kita tuh udah susah. Ini bahan bakar juga susah, nanti listrik bikin susah lagi. Sekarang ini semakin mahal, terus jadi saya nggak bisa, kadang nggak bisa beli. Listrik itu juga seharusnya jangan dinaikkan. Saya kan nyari uang sekarang ini juga susah. BBM jangan naik, listrik jangan naik, keberatan orang miskin. Pemerintah kelihatannya cuma mikirin diri sendiri lah, nggak mikirin masyarakat. Nah ini terus pada demo terus kelihatannya juga nggak ada respect dari pemerintah. Ya mikir tapi nggak 100% lah menurut saya. Pemerintah itu mikirkan rakyat kecil apa enggak? Kalau enggak mikirkan kasihan. Nah kalau ada alternatif lain ya saya bisa nanti nyoba lah gitu. Seandainya ada bahan bakar yang jauh lebih murah daripada minyak tanah ya saya ingin memakainya. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan energi alternatif adalah pilihan logis untuk mengatasi keadaan tersebut. Mikrohidro dan bioenergi adalah alternatif sumber energi untuk listrik dan bahan bakar yang telah digunakan oleh beberapa komunitas masyarakat. Bagaimana pengalaman mereka dalam penggunaan energi alternatif tersebut? Kincir kalau di kampung, seperti kincir di kampung mainnya. Ini hampir berjalan hanya 6 tahun, hampir 7 tahunan lah. Yang bikin itu sendiri, semua lah sendiri, hampir 60 bijian lah, 60 rumahan. Kalau beli dari Ciwidey 400-500 lah. Kalau beli langsung gini, 500-400. Kalau bikin hampir 300 lah. Istilahnya beli ini, beli keren, beli lilitan atau beli magnet, langsung ngerangkai, langsung lilit, malam-malam lah ngelilitnya, langsung bikin kayu, pakai tatah, langsung kampak, langsung pakai ini lubang lahar, masukin, udah aja, langsung, nih, putar, bagus gitu. Kalau curug terjun itu langsung 4 meter langsung deret gitu, langsung ke bawah. Jadi satu curug 10 orang bisa. Kendalanya sebagai rumit lah ini masang ini, kalau malam-malam mati harus ditengok gitu, kalau dicek. Ini kan ada ban habis, kadang-kadang ini lilitan hancur, kadang-kadang itu panas gitu, kadang-kadang kan listrik hancur gitu, jadi langsungnya kebakar. Kalau hujan besar, ada geledek, ada ini gelap, langsung ini kebakar. Kalau tidak ada hujan besar, ini tidak ada gelap, 1 tahun kuat. Mula-mulanya mas cuma ya ngarang masyarakat itu koyong katanya. Jadi istilahnya untuk
listrik. Gitu. Saya langsung mengajukan PLN kepada pemerintah, tapi tidak ditanggapi. Ya, malumlah di kampung. Ya, tahun 2005 datang dari survei dari pemerintah, nyata katanya mau mikrohidro atau turbin lah di kampung itu. Ya jelas, akhirnya datangnya atau itu tipe pemerintah mikrohidro langsung survei 4 kali lah, kelima langsung jadi. Tergantung kepada pemerintah ya. Udah katakan tadi naga udah non gitu pemerintah kalau ada kerusakan telepon aja lah ke Bandung gitu. Ini semua beban biaya tanggung jawab semua masyarakat. Kendala dari teman-teman ya jelas lah. Ini seperti kekurangan kabel kan akhirnya tanggung resiko masyarakat, akhirnya ngarang-ngarang mengadakan uang itu berat lah untuk pengelola atau pengurus atau ketua gitu. Tapi sebagai simkuringnya, kadus pelindungnya abot lah. Teknologi kincir sederhana disempurnakan oleh para ahli melalui teknologi turbin mikrohidro modern dengan kualitas yang lebih baik. CV Cihanjuang Inti Teknik di Cimahi adalah salah satu yang mengembangkan mikrohidro untuk masyarakat pedesaan. Kalau pemerintah harus memasang listrik itu yang akan besar investasinya itu di jaringan. Sangat jauh, semakin banyak panjang jaringan maka losis juga akan semakin banyak, padahal di daerah-daerah yang terpencil itu banyak potensi air. Sebetulnya teknologi ini sudah ada di daerah-daerah ya. Kita merancang satu turbin yang mudah dirawat, gampang dipasang, ya, harganya terjangkau. Dari segi kebijakan saya melihat tahun 2002 tuh ada Kepmen ya nomor 2211 kalau tidak salah di PSK tersebar di mana masyarakat diizinkan malah didorong ya. Bahkan didorong untuk membangun pembangkit listrik mikrohidro di mana masyarakat, koperasi ataupun apapun juga kalau membuat pembangkit listrik itu bisa didistribusikan ke masyarakat secara langsung atau kalau ada jaringan dijual ke PLN dan itu wajib dibeli oleh PLN. Masyarakat itu sebetulnya kalau langkah-langkah kita tepat ya mereka ikut kok. Ikut kasih listrik, oke, siang dipakai ini mereka ikut kok. Jalan tinggal kita berikan solusi kepada masyarakat bahwa nih jalan keluarnya nih, solusinya seperti ini. Jangan disalahkan wae masyarakatnya bodoh teu ngarti, bukan salah mereka. Karena mereka memang belum tahu saja. Kita yang di kota sudah merasa tahu, ya bantulah mereka dengan cerdas, tanpa diembel-embelin politik lah. Ini yang memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena saya punya pengalaman yang sangat memprihatinkan, tapi juga menjadi sesuatu mendapatkan sesuatu jalan keluar. Begini, kita coba bandingkan saat mereka belum ada listrik. Kita lihat budaya mereka. Pada saat mereka sudah ada listrik, ini habit mereka, kebiasaan mereka ngurus ternak, ngurus itu berkurang. Kenapa? Ya udah ada listrik kan berpikir pasti pengen beli TV. Ada TV beli VCD. Karena beli VCD yang nggak tahu bajakan atau apa ya. Itu kan 3.000, 5.000 udah dapat. Bapak mau yang dingin, mau yang panas ada. Waktu mereka ternyata habis untuk sesuatu hal yang tidak produktif. Kalau kita mau berdagang teknologi, ya kayaknya kalah ya sama Jepang sama Jerman. Ya. Tapi kalau kita mau dagang listrik dari renewable energy, kayaknya kita paling unggul dah di Indonesia mah. Ya, paling unggul kita, apalagi sekarang lagi dibuat rencana jaringan interkoneksi. Kalau sekarang ada Jawa Bali ya. Nanti sekarang Jawa, Sumatera, Malaysia, ASEAN mungkin bisa sampai ke kutub utara kayaknya tuh listrik tuh bisa interkoneksi satu sama lain. Itu pasti akan terjadi ya, interkoneksi interkontinental gitu ya, udah akan terjadi. Nggak usah lihat yang gede-gede, dan gede-gede lah mau kecil-kecil dikumpulkan ya jadi gede. Toh sekarang bisa diinterkoneksi, bisa sambungkan. Bapak punya 5.000 watt, saya punya 2.000 watt, yang lain punya 10.000 watt, dihijikan kan jadi besar. Setiap daerah ada pembangkit listrik. Di desa ada pembangkit listrik. Secara ekonomi, uang itu mengalir bukan dari desa ke kota karena harus bayar listrik. Kan ngalirnya ke desa ke kota. Tapi pada saat ada mikrohidro di desa-desa, ya, itu uang kemana mengalirnya Pak?
dari kota ke desa, karena yaitu listriknya dibeli oleh pemerintah yang ada di desa-desa. Alam menyediakan macam-macam sumber energi yang sangat berlimpah. Selain untuk menunjang aktivitas pertanian dan peternakan, masyarakat pedesaan menggunakan hewan ternak sebagai sumber energi alternatif. Melalui teknologi biogas, kelompok peternak di Kampung Saripulo, Cisurupan, Garut telah memanfaatkan kotoran sapi untuk keperluan memasak, menggantikan kompor minyak. Sebenarnya ada, tapi ya masalah jangkauan keuangannya gitu. Kalau misalkan dikasih ke masyarakat, ya istilahnya kan uangnya gitulah. Uangnya dari mana? Ini kan terlalu besar gitu kan biayanya gitu. Kalau beli semua ya 3 juta. Kasih TLSM. Tidak beli gitu. 4 jam lah kekuatannya, 4 jam. Bisa digunakan 4 jam. Istirahat. Udah 4 jam istirahat. Nanti kan kembung lagi itu. Ya bisa dipakai masak lagi gitu. Dari bahan-bahannya semacam plastiknya gitu, terus semacam kompornya. Kan kompornya itu khusus gitu kan. Nggak ada yang di masyarakat itu misal kayak kompor-kompor biasa gitu kan, nggak ada. Itu khusus itu dari PT Gatek itu. Bahan bakar minyak itu kan mahal gitu kan, makanya masyarakat itu kalau dikasih ini dari pemerintah sebenarnya bersyukur gitu kan, bisa menghemat resiko dapur gitu ya. Pada dasarnya, biogas memanfaatkan sampah untuk menjadi energi. Karenanya, kotoran manusia pun dapat diolah untuk menggantikan kompor minyak, seperti pengalaman Bahrudin di Salatiga. Saya praktekkan, saya bangun di rumah saya. Saya kaitkan dengan pemanfaatan kotoran manusia. Artinya saya sambungkan sekalian instalasi digester itu dengan kloset. Volume digester 18 kubik. Membangun digester untuk volume 18 kubik ini diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 7 jutaan gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan memasak, energi untuk memasak itu sangat-sangat membantu, bahkan cenderung berlebih. Cara berpikir mandiri itu sebenarnya yang perlu diterapkan, yang perlu ditanamkan bagi kita semuanya. Termasuk dalam hal ini menurut saya adalah negara. Bagaimana negara harus berperan, negara harus mengupayakan sedemikian rupa agar budaya-budaya termasuk cara berpikir mandiri itu betul-betul bisa menghinggapi pada bangsa ini, sehingga kekuatan resources yang sedemikian melimpah itu dapat kita manfaatkan sedemikian rupa. Kalau saja semua rumah tangga di Republik ini memasang instalasi digester, saya kira ceritanya akan lain. Kita akan tidak begitu tergantung dengan energi fosil. Kreativitas masyarakat dalam pengadaan energi juga dapat berasal dari ketersediaan bahan-bahan biomasa. Di kalangan bukan peternak, energi dari biomasa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan memasak. Meski dapat terkesan sangat sederhana, tetapi teknologi bahan biomasa memerlukan inspirasi dan uji coba yang cerdas. Saya pertama kali bikin kompor, ide suami saya, nggak dapat dari mana-mana. Jadi suami saya gitu percobian tadi, karena minyak tanah terus naik gitu. Kan kalau ke minyak tanah boros gitu. Ya, itunya bahannya dari tiger gaji, terus nyalainya pakai minyak tanah sedikit.
terus pakai api, pakai kayu sedikit. Sebutannya kompor SBY katanya. Lebih ringan, pakai taira gaji gitu. Kalau pakai minyak tanah mah seliter habis sehari. Kalau pakai ini mah cuma belinya 1 karung 2.500, kepake 1 minggu. Makanya sehabisnya aja itu. Kalau belum habis mah apa aja yang dimasak gitu. Local wisdom untuk menghasilkan energi alternatif merupakan kunci yang telah menolong komunitas masyarakat pedesaan dalam pengadaan energi. Memberdayakan penggunaan potensi alam yang terjangkau adalah langkah tepat untuk mengatasi krisis energi saat ini. Kita patut mengupayakan penyediaan energi melalui cara dan semangat yang sama. Beberapa bahan lain yang dapat diolah menjadi sumber energi antara lain tanaman jarak pagar, kelapa sawit, atau pohon kelapa sebagai bahan biodiesel dan tebu sebagai bahan bioetanol. Namun, masalah energi bukanlah hanya mengenai bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber energi terbarukan, melainkan lebih pada cara penggunaannya agar efisien dan efektif untuk mendukung dan menguatkan perekonomian rakyat. Maka, bagaimanapun, energi alternatif tetap harus dikelola dengan tepat untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak.